Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Ibu Juariah yang akan menyampaikan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Kali ini Ibu akan membahas materi tentang integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum mendalami lebih jauh tentang materi ini, ada baiknya kalian amati dan simak gambar peta. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Bagaimana usaha kita agar negara kesatuan Republik Indonesia tetap utuh? Mengapa musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia lebih diutamakan? Daerah atau provinsi mana yang pernah kalian kunjungi? Berapa jumlah pulau yang ada di Indonesia? Berapa jumlah bahasa yang ada di Indonesia? Mengapa kebudayaan setiap daerah di Indonesia berbeda-beda? Selain kebudayaan, apa saja yang berbeda? Kalian harus ingat bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau yang dibatasi oleh laut dan selat. Sebagai sebuah negara kepulauan yang terdiri atas banyak etnis dan budaya, Indonesia menghadapi berbagai kemungkinan adanya perpecahan yang dapat menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan kesatuan bangsa. Untuk menyiasati hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan. Salah satunya yakni diwajibkan kepada seluruh masyarakat untuk memupuk komitmen persatuan dalam keberagaman, seperti tidak menyinggung sara, harus saling menghormati antar agama dan keyakinan, serta menghargai perbedaan budaya. Oleh karena itu, pada bab ini akan dibahas bagaimana pentingnya peran kalian sebagai generasi muda dalam upaya menjaga integrasi bangsa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, akan muncul karakter bangsa yang tercermin lewat generasi muda yang mampu menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan, serta sikap toleransi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, burung Garuda merupakan lambang negara Republik Indonesia. Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Kebinekaan harus dimaknai masyarakat melalui pemahaman multikulturalisme dengan berlandaskan kekuatan spiritualitas. Perbedaan etnis, religi, maupun ideologi menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi yang menjadi perekat untuk bersatu dalam kemajemukan bangsa. Apakah kalian tahu letak semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang negara kita? Coba perhatikan lambang negara kita. Semboyan Bhinneka Indonesia tersebut tertulis pada kaki lambang negara Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa. Untuk itu, kita harus benar-benar memahami maknanya. Selain semboyan tersebut, negara kita juga memiliki alat-alat pemersatu bangsa, yaitu dasar negara Pancasila, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan, lambang negara burung Garuda, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lagu-lagu perjuangan. Betapa pentingnya integrasi nasional agar tidak terjadi seperti pada gambar tersebut. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berarti pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh, sedangkan nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Secara politis, integrasi nasional berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan secara antropologis, berarti penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Pendapat menurut Howard Huygens, integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa.
Nah, apa saja sih syarat integrasi? Syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara adalah yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan antara satu dan lainnya. Kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus. Dan yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan beku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Nah, itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.